cintakan dunia. Tetapi siapa yang berjalan dalam jalan yang sempit harus meninggalkan semua beban dan dosa yang dilakukan dapat dengan mudahnya menimpa. Jalan mana yang telah Anda pilih? Jalan yang memimpin kepada kebinasaan kekal atau kepada jalan yang memimpin kepada kemuliaan dan keabadian? Tidak pernah ada waktu yang sangat serius dalam sejarah dunia dibandingkan dengan waktu di mana kita hidup sekarang ini. Ketertarikan kita akan hidup kekal menjadi taruhannya. Dan kita harus bangkitkan akan pentingnya membuat panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita tidak berani mengambil resiko akan kepentingan abadi kita kepada kemungkinan semata. Kita harus dengan sungguh-sungguh. Di manakah kita berada? Apa yang kita lakukan? Apa yang harus menjadi tindakan kita di masa depan? Semua adalah pertanyaan dari momen yang tak terucapkan. Dan kita tidak bisa menjadi lesu. Tidak peduli. Hal ini membuat masing-masing kita untuk bertanya, apa itu keabadian bagi saya? Apakah kaki kita berada di jalan yang mengarah ke surga? Atau di jalan lebar yang menuju ke kebinasaan abadi? Mereka yang meraih sukses dalam kehidupan Kristen akan menghitung segala sesuatu sebagai kerugian bagi kemuliaan pengetahuan Kristus. Hanya mereka yang tinggal di dalam Kristus dapat mengetahui apa hidup sejati itu. Mereka menyadari nilai agama yang benar. Mereka telah membawa segala bakat mereka yang berpengaruh, segala sarana dan segala kemampuan mereka ke dalam mezbah pengudusan. Berusaha hanya untuk mengenal dan melakukan kehendak Dia yang telah mati untuk menebus mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang harus mereka tempuh adalah sesak dan sempit, dan bahwa mereka harus bertemu dengan banyak rintangan dan godaan. Sebagaimana mereka menolak godaan dari jalan yang lebih luas yang mengarah kepada kehancuran, tetapi mereka akan membedakan jejak kaki Yesus dan mendorong diri untuk maju menuju tanda harga dari panggilan tertinggi dalam Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka akan memilih jalan kerajaan yang menuju ke surga. Panggilan tertinggi kita, halaman 8. Pemirsa di tanah air, dari renungan yang kita dengar tadi, Yesus sudah menubuatkan bahwa jalan menuju surga itu sempit, bukan lebar. Jalan yang sempit yang penuh pengorbanan diri. Karena kenapa sempit, pemirsa tanah air? Karena sempitnya jalan itu hanya cocok dengan badan kita saja. Karena Kristus mati untuk setiap jiwa-jiwa manusia, termasuk saudara dan saya. Bagi kita yang sudah berjalan bersama Tuhan, atau yang baru, ingatlah selalu bahwa segala yang ada pada kita itu cuma sarana, bukan yang terutama dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah benar semua ini adalah milik Tuhan saat kita mengikut Dia? Apakah benar kita rela ini menyerahkan semua yang kita punya, rumah, mobil, bahkan anak-anak kita, seluruh keluarga kita kepada Tuhan dan mengizinkan Dia mengendalikan? Kalau memang benar ini semua milik Tuhan, Tuhan pun akan menguji. Sebagai contoh, kita punya mobil. Dulu sebelum mengenal Tuhan, mobil ini saya junjung dengan tinggi. Tapi setelah saya bertobat dan mengenal Tuhan, mobil ini milik Tuhan. Tapi ujian pasti akan menguji pengakuan kita. Apakah kita benar-benar mengakui mobil ini milik Tuhan atau milik saya? Sebagai contoh, suatu waktu, jika saja ada saudara saya menggunakan mobil ini, dan mobil ini ketabrak, apakah respon manusiawi kita? Ingatkah kita pengakuan kita bahwa ini semua milik Tuhan? Memang, segala sesuatu milik Tuhan harus kita jaga dengan baik. Tapi ingat, kita pun harus menyadari bahwa jiwa kita lebih berharga daripada semua sarana yang Tuhan percayakan ini. Kecenderungan manusiawi kita mengatakan adalah kita mengkritik, kita menuduh bahwa saudara kita tidak becus, tidak baik dalam berkendara, teledor dan bodoh. Saudara-saudaraku, mana yang lebih berharga, mobil itu atau nyawa saudara kita yang di mana Kristus telah mati dan tebus dia dengan darahnya yang mahal itu? Kita pun diuji. Kalau memang benar mobil itu milik Tuhan, resikonya pun di tangan Tuhan. Tuhan mau kehilangan semua, menganggap segala sesuatu yang Dia punya itu adalah bukan hal yang terutama demi keselamatan manusia.
Apa yang harusnya kita menyadari dan kita sadari sebagai pengikut Tuhan? Kalaupun saudara kita membuat kesalahan, kata-kata kita, wajah kita, sikap kita, berilah pengaruh yang positif dan membangun. Kita tahu kita semua jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengkondem atau menuduh atau menjerumuskan saudara-saudara kita. Semua orang berbuat dosa. Tapi Tuhan meminta kepada kita, biarlah kita gunakan talenta kita hanya untuk menginspirasi orang, bukan untuk mengendalikan atau mengatur orang. Inspirasikan orang dalam kehidupan kita, sehingga walaupun mereka menyadari mereka penuh dengan dosa, mereka punya pengharapan dari kata-kata kita, dari perbuatan kita, adalah embun bagi mereka. Saat mereka mendengar kita, mereka melihat tingkah laku kita kepada mereka, mereka menyadari, saya memang buat salah, tapi mereka tetap mensupport saya, mendukung saya, walaupun saya terpuruk. Saudara-saudaraku, jalan yang sempit, kalau kita menyadari memang jalan ke surga itu sempit, adakah waktu kita untuk mencari kesalahan-kesalahan saudara kita? Kalau itu tujuan kita, pemirsa Tanah Air, Tuhan akan meminta tanggung jawab kepada kita. Kenapa? Memang jalan itu sempit, tapi bagaimana caranya orang melihat jalan yang sempit itu menjadi suatu pengharapan? Belajarlah dari kita, anak-anak Tuhan ini, untuk berkata-kata, untuk berpikir, untuk bertindak hanya dengan cara Kristus saja. Supaya itu menjadi motivasi, supaya itu menjadi pengaruh yang positif bagi sesama kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak mau memakai cara Kristus dalam berbicara, berkata-kata, berpikir, bertindak, itu tidak akan menjadi harapan bagi sesama kita untuk mau masuk ke dalam jalan yang sempit itu. Pemirsa Tanah Air, bagi kita semua anak-anak Tuhan, marilah kita menginspirasikan saudara-saudara kita dengan cara Kristus, bukan dengan cara lagi kita. Kenapa? Kebenaran kita adalah kain yang kotor. Di dalam diri kita tidak ada sesuatu pun yang baik untuk menginspirasikan orang kepada Kristus. Kita yang harus datang kepada Tuhan, mau dikendalikan Kristus, menjadi alat-alatnya, menjadi inspirasi bagi siapapun, sehingga orang yang dulu mungkin tidak mau lagi masuk ke dalam jalan yang sempit itu untuk menuju kepada surga, menjadi terinspirasi oleh kata-kata kita yang lembut, kata-kata kita yang penuh dengan inspirasi, bukan memojokkan, bukan mengkritik, bukan menuduh dan meremehkan. Mari kita bertobat pada hari ini juga. Lihat bahwa lebih berharga nyawa manusia, siapapun itu yang kita benci, orang-orang yang kita benci atau yang mungkin telah menyakiti kita, nyawa mereka lebih berharga daripada harta atau sarana yang Tuhan percayakan. Biarlah pada hari ini kita lebih merenungkan, apakah benar kita ini anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dan gunakanlah hari ini dengan sungguh-sungguh untuk membangun karakternya. Sampai jumpa, Maranatha.